Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ulfirina Saida dengan NIM 12620521213 dari kelas PGMI 5D. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS merupakan suatu landasan, konsep dasar, dan sumber yang menjadikan proses pembelajaran yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik lebih dinamis dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS, MI atau SD dalam kegiatan pembelajaran IPS lebih identik dengan kegiatan demonstrasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: integrated, terpadu, interaksi, kesinambungan, dan perubahan, kooperatif, kontekstual, problem solving, inquiry, dan keterampilan sosial. Langsung saja kita masuk ke prinsip yang pertama. Prinsip integrated, terpadu. Integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi geografis yang tercakup dalam disiplin geografis. Materi yang kedua yaitu prinsip interaksi. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, sehingga dalam konteks pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok dan konsekuensinya saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, saling bekerja sama dalam memecahkan masalah sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Selanjutnya yang ketiga, prinsip kesinambungan dan perubahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu terkait dengan adat dan tradisi yang sudah ada dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Pewarisan ini akan berlangsung dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Pembelajaran IPS juga harus berkesinambungan karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Selain harus berkesinambungan, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada individu, kelompok, atau masyarakat yang berhenti berproses. Misalnya, apabila kebudayaan suatu masyarakat berubah, baik besar maupun kecil, maka masyarakat yang mempunyai kebudayaan tersebut. Selanjutnya yang keempat, prinsip kooperatif. Dalam pembelajaran kita mengenal cooperative learning, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik lain. Dalam cooperative learning ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara terbuka dan berhubungan yang bersifat independen di antara anggota kelompok. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran dan pendidik dapat menggunakan sistem ini sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, prinsip kontekstual. Prinsip dasar pembelajaran IPS adalah kontekstual, yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat
ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain, dengan belajar dari segi itu. Yang keenam, prinsip problem solving. Pembelajaran IPS di SD atau MI, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, prinsip inquiry. Prinsip inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Prinsip dalam pembelajaran IPS di MI ini bertujuan merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki peneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya. Yang terakhir, keterampilan sosial. Pendekatan keterampilan sosial bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatih. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain peta, globe, gambar, foto, grafik, diagram, atau sebagainya. Dalam konteks pembelajaran IPS, keterampilan yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan sosial, yaitu keterampilan bekerja sama, bergotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Jadi dalam pengertian ini, keterampilan sosial adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan makhluk sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.